Percaya nggak dok? Aku masuk Islam salah satu adalah gara-gara seks di dalam Islam. Oh iya? Oh iya? Temanku ada yang nikah, dia baru sadar, oke cowoknya hiper banget, ceweknya hipo banget. Terus Iya kayak dong. nggak bisa diubah, terus akhirnya mau cerai gara-gara itu. Dokter Boyke, banget. orang Indonesia tidak mungkin kena HIV/AIDS karena mereka beragama. Jadi tolong acara ini apa dulu. itu? Jim, Saya berapa suka kali nafsuan tapi ngantuk. Sama-sama enak. Salaman dulu dok. Ya. Cuman ada fungsinya. Ya. Kalau wanita yang dibawa itu biasanya untuk mendapatkan keturunan. Karena mulut rahim Terbuka. dan akan diselubungi oleh sperma. Iya, oke. Jadi gampang terjadi kehamilan. Kalau wanita di atas itu buat wanita lebih mudah orgasme. Oke. Karena Mr. P kamu langsung menyentuh titik G-spot. Mr. Pikabu. Jadi dia bisa orgasmenya kalau wanita di atas dua, clitoral orgasm Oke. dan G-spot orgasm, dan dua-duanya bisa berteriak-teriak bahkan sampai mengeluarkan seperti air kencing. Itu adalah jadi dua-duanya halal. Tinggal pilih mau punya anak atau mau sangat-sangat enak. Silahkan Oke, pilih. atau dikombinasikan. Iya, dikombinasikan. Ini sebagai informasi dok, ini dua ini belum nikah nih. Oh iya. Dua ini belum nikah. Belum nikah. Buat ilmu aja. Buat edukasi ilmu aja. dong. Teori aku khawatir nanti mereka dan kameramen pulang dari sini mandi wajib nih kayaknya. Tapi ini kan ilmu. Ilmu. Yang namanya ilmu keharmonisan rumah tangga termasuk seks Iya. itu penting banget. Karena banget apa? Data yang dikumpulkan di klinik Pasutri di Tebet ini Iya. ya 35% perselingkuhan terjadi, perceraian, perselingkuhan, ketidakharmonisan disebabkan oleh seks dan penampilan. Oke. 50% sampai 55% memang masih komunikasi. Iya. Tapi itu juga angka yang besar. Menurutku 55% komunikasinya itu gara-gara seksnya nggak bagus juga dok. Termasuk juga seksnya juga iya Ustaz. Jadi artinya ya kita mesti menerima itu sebagai data. Banget. Meskipun itu katanya Tabu. seks itu hanya 25%, ada beberapa yang, tapi kan kita kalau kita di Indonesia kita telitinya Iya. dia langsung di klinik Pasutri di Tebet kan. Benar, Seperti itu. Tapi Kalau itu aku- belum termasuk data yang orang nggak berani cerita nggak sih? Nah, Kan beberapa masih kalau ngasih aku tabu nggak ya? sih, menurutku secara tidak langsung itu seperti tadi 35% orang ngomong karena seks kan misalnya. Ya kan misalnya kita nih dari 100 orang aku lihat nih kenapa sih sampai selingkuh Iya, gitu kan. Ya saya nggak bisa, masalahnya adalah masalah materi atau masalah nggak punya anak atau Betul. tapi ya kebanyakan juga ya istri saya masuk menopause. Iya, Dia udah nggak mau lagi ngelayanin saya. Iya, Saya nggak dosa-dosa amat kan, ya dosa mah dosa saya bilang gitu. Cuman kan tetap kamu mesti bagaimana melatih istri kamu supaya dia berobat supaya bisa melayani kamu, Gila, bukan langsung mantep seperti banget. itu. Gitu loh. Dan 55% yang komunikasi menurutku gara-gara seksnya kurang. Seksnya juga kurang. Karena kalau orang sudah bagus kehidupan seksnya pasti bisa berkomunikasi. Pasti bisa berkomunikasi. Tapi faktornya di Indonesia sex education tuh ada rankingnya nggak sih? Setahu gue dia paling rendah ya. Dokter kayak yang lebih tahu nih. Legend mendidik Legend. dari tahun 90. Itu pas waktu Iya. itu super Aku tabu. baru lahir aja dokter udah mendidik tuh kayaknya. Aku kan selesai dari Obgyn kan tahun 1990. 91 tuh aku sudah dipakai waktu aku WKS kedua kan kita jadi pertama kan Inpres, dokter Inpres dulu Oke. ke Lampung dokter umum, kemudian WKS, kemudian ngambil Obgyn, kemudian dari situ tuh aku sudah mulai tuh 91 tuh aku sudah mulai seminar-seminar. Aku masih ingat 4 Februari 1991 aku seminar pertama. Kok inget tuh. dok? Waktu itu. Ingat karena waktu itu aku deg-degan banget. Karena waktu itu aku harus seminar sama orang-orang yang dikenal kayak Laros, penulis novel. Mungkin kamu udah gak inget lah. Nggak inget tahu. Kemudian Resita, ibunya siapa? Ada tuh Resita itu. Iya. Nah itu aku harus jadi karena dengan senior-senior aku belajar banget dan aku mesti latihan banget. Itu Jadi aku dokter umur berapa dok? Umur 91 waktu itu umur 35 tahun. Luar biasa. 35 tahun. Itu the Dan rise sekarang of sudah Boyke. 2 kali lipatnya umurnya. Enggak, tapi serius dok. Iya, Kelihatan banget. Nggak kelihatan sih dok. Aku kalau 70 tahun kayak dokter Boyke aku mau banget serius. Mau lah. Dok, aku sebenarnya ini di luar Iya. topik ya. Aku tuh takut banget tua dok. Oh, iya? Ya aku nggak mau hidup lama karena aku takut tua. Tapi kalau tuanya kayak dokter aku mau. Aku terakhir masih
di usia 17 Agustus kemarin, 17 Agustus 2025, aku jadi dokter Puskesmas Selatan yang ketemu sama ke istana dan sebagainya. Tapi tahun 1985 tuh, ya ulang tahun kemerdekaan RI. Tapi pada 2025 aku naik Gunung Lawu 3000 meter. Masya Allah, gila. Dan aku juga ada takut awal-awalnya karena orangnya nggak bilang, dokter ini benar dokter mau naik gunung sampai dipegang KTP-nya umur segini. Tapi saya pikir ya saya harus coba. Saya bilang It's gitu just a number. Ya. Meskipun orang lain 6 jam, aku memang 9,5 jam dan mesti pakai nginep, tapi aku menikmati banget naik. Kayak kalau aku 3 hari dok kayaknya. Enggak juga lah, enggak juga. Yang penting kita punya motivasi semangat untuk tetap bisa olahraga tetap baik, paling nggak jalan kaki, latihan dulu. Aku juga sebelum kesana. Oke, berarti tadi dokter mulai seminar 4 Februari 1991. Oke, setelah itu baru sampai sekarang terus melakukan pendidikan. Tapi menurut dokter pendidikan seks di Indonesia masih tetap ini ya? Masih minim. Ya. Walaupun sekarang nih. Iya, bahkan sampai aku sempet hampir cut off. Kenapa dok? Oh ya? Karena waktu itu orang tuaku sedih setiap kali dia pengajian diomongin katanya anakmu tuh kok jorok banget kalau ngomong. Anak-anakku juga, anak-anakku nih termasuk dia juga suka malu di sekolahan. Oh gitu mbak, malu ya? Bapaknya jorok. Katanya bapak lu tuh jorok banget. Ya Akhirnya Allah. sampai ibu, udah kamu jadi dokter obgyn aja, udah cukup kamu, ibuku loh. Dan aku paling taat kan sama ibu kan. Tapi terus akhirnya Ya Allah. aku nanya sama Tuhan, udah lah mah, aku 40 tahun aku naik haji. Aku naik haji, aku mau nanya di depan Ka'bah, bener nggak sih jalan hidupku? Setelah ditanya gimana dok? Jadi aku tidak nanya di situ. Jadi setiap aku sholat maghrib kan aku udah mulai dikenal tuh dari 91 kan. Naik hajinya kan 96. Itu orang-orang ada dokter mereka, jadi mereka pada sholat deket aku nanya mereka mau cerai, nanya disfungsi ereksi, nanya depan Ka'bah tuh, Dok. diabetes. Ya pulang di sana udah ditungguin di depan kamar hotel yang mau konsultasi. Jadi jawaban Tuhan memang tidak di Ka'bah bilang kamu terusin aja, nggak begitu. Tapi dengan lewat orang-orang, lewat tanda-tanda. Gila, keren banget. Pulang aku langsung bilang, aku tetap. Dia bilang, kamu nggak tahu? Itu jawaban dari Tuhan. Iya. Betapa banyak orang yang berkonsultasi di saat aku sholat kan biasanya kan kalau haji itu kan kalau asar maghrib sholat Isya, itunya di masjid. disatuin kan supaya deket-deketan kan. Bener. Sama subuh juga sama sholat duhanya kan. Nah di situ tuh orang pada waktu jedanya sholat tuh dipakai untuk konsultasi. Parah tuh orang-orang memanfaatkan dokter Tapi Boyke nggak ketika apa-apa. haji. Tapi aku merasa Itu bahwa jawaban. mungkin ini yang diartikan sebenarnya sholat. Iya. Sholat itu kan berbagi kebaikan. Iya. Kan? Jadi aku pikir ini kali jawaban Terkoneksi daripada sholat Tuhan. artinya. Ini adalah jawaban dari Tuhan. Dan aku pulang, aku langsung. Meskipun acaraku sempat di down 3 bulan. Itu waktu acara di acara di salah satu radio. Karena dianggap aku Jorok. ngomong HIV/AIDS, aku dipanggil ke departemen penerangan dulu, dibilang Harmoko ya? Hari-hari Dokter omong kosong Boyke, banget. orang Indonesia tidak mungkin kena HIV/AIDS karena mereka beragama. Jadi tolong acara ini apa dulu. itu? Statementnya Itu kalau sekarang di cancel tuh. Ya tahun terus acara ditelepon. Aku juga masih inget banget. Mereka duduk, mohon maaf acaranya mesti grounded karena ditegur seperti itu. Ya buat aku. Terus aku kan ngasih seminar harus pakai izin polisi. Ya Allah. Jadi ada persyaratan izin polisi, dilihat dulu makalahnya seperti apa. Sekarang bukannya saya ini ya polisi-polisi Bayangkari atau apa pada ngundang. Kan? Pasti aku yakin pas minta surat izin, dok urus surat izin terus dia nanya. Nanya, tapi gini dok, tapi saya sama istri baru gitu dia. Saya cuma Ini bisa surat. selama 20 detik aja. Iya. Tapi dok, emang sebelum dokter di tahun 90-an itu tidak ada dokter yang ngomongin Nggak ada masalah sih. seks di Indonesia. secara Ada publik sebenarnya yang atau hampir media. sama-sama itu, yaitu dulu dokter almarhum dokter Naik Altobing. Oke. Ya Naik Altobing itu. Kayaknya Jadi di pernah- pos kota, saya di Jawa Pos. Karena waktu itu yang punya Jawa Pos itu udah minta tolong ke saya, kita mau bikin
koran-koran untuk di daerah-daerah. Ya, waktu itu tuh seperti itu kayak apa gitu koran ini di daerah untuk daerah ini. Nah, tapi aku bantu tuh untuk mempopulerkannya dengan memberikan seminar gitu loh. Nah, aku sempet tuh jalan ke sana ke Jawa Pos. Jadi di Madura tuh bisa 3 kali seminar. Pagi di sini, siang ke sini, malam di sana. Tapi tetap aja minim ya, tetap aja. Tetap minim Karena pandangannya sampai tabu. sekarang dan sampai sekarang juga masih tabu karena menganggap pendidikan seks tuh ya seperti begitu, mengajarkan bagaimana cara berciuman, bukan. Dan itu penting banget kan kalau udah nikah kan. Disangkanya Aku produk daripada pendidikan seks yang minim. Iya.